apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini bertemu dengan Ibu Yohana. Kita akan belajar di Amsal 10 ayat yang ke-22. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar satu ayat saja, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan adik-adik, ibu, dan semua orang bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber berkat buat kita semua. Amsal 10 ayat yang ke-22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, artinya apa ya berkat Tuhan? Adik-adik, Ibu Yohana ingin mengajak adik-adik membayangkan beberapa hal. Pertama gini, pohon tanpa tanah bisa hidup atau tidak? Tidak. Tanah tanpa pohon ada nggak? Bisa nggak? Bisa. Tanah tanpa pohon, dia tetap ada tanah. Tapi pohon tanpa tanah, pohon itu tidak akan bisa hidup. Ikan tanpa air bisa hidup tidak? Tidak. Air itu akan selalu ada. Dia ada walaupun ikan itu tidak ada. Ada kan air gitu kan, tidak ada ikannya tetapi dia tetap air. Tapi ikan tidak bisa hidup tanpa air. Begitu kan? Bagaimana dengan kita? Kita harus bernapas. Udara ini penting. Bagaimana kalau udara tidak ada? Kita tidak bisa bernapas. Kita akan mati. Kita tidak bisa hidup. Pohon tidak bisa hidup tanpa tanah. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Kita tidak bisa hidup tanpa udara. Gitu kan? Begitu juga berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu diibaratkan tanah bagi pohon. Berkat Tuhan itu diibaratkan air bagi ikan. Berkat Tuhan itu diibaratkan udara bagi kita. Jadi adik-adik, berkat Tuhan itu sumber dari kehidupan. Apa sih berkat Tuhan itu? Berkat Tuhan itu artinya penyertaan Tuhan, artinya pimpinan Tuhan, artinya juga anugerah-anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan berkat Tuhan? Caranya adalah hidup kita ini merasa tidak bisa, berarti tidak bisa ada apa-apanya tanpa Tuhan. Hidup bergantung penuh sama Tuhan, itulah yang membuat kita diberkati Tuhan. Hidup bergantung pada Tuhan itu contohnya kita berdoa waktu kita makan, kita berdoa waktu kita mau jalan, kita mengandalkan Tuhan, bertanya Tuhan, saya harus pilih yang mana ya? Itu namanya bergantung pada Tuhan. Selalu belajar firman Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Rajin sekolah minggu, ke gereja, baca Alkitab, renungan, itu artinya mencari berkat Tuhan. Tapi ingat baik-baik, berkat Tuhan itu bukan soal uang ya. Berkat Tuhan itu bisa berupa kesehatan, pimpinan Tuhan, kekuatan, kemampuan melakukan sesuatu. Sebenarnya kita merasa tidak mampu, tapi tiba-tiba kita diberikan kemampuan. Kesehatan itu juga berkat Tuhan. Nah, bagaimana kita mendapatkan berkat Tuhan? Seperti tadi Ibu bilang, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Firman Tuhan tadi mengingatkan, ayat yang kedua, susah payah tidak akan menambahinya. Banyak orang yang mencari pekerjaan, bekerja tekun dari pagi sampai malam, tetapi ternyata dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan itu. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak menikmati uang hasilnya, malah dipakai untuk berobat, dipakai untuk malah hilang, mungkin ketipu. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatan sendiri. Kita punya istilah dalam kekristenan kita adalah ora et labora. Adik-adik pernah dengar ora et labora? Ora et labora artinya berdoa tapi juga bekerja. Adik-adik baik untuk selalu berdoa tekun itu baik. Tapi kalau berdoa tanpa berusaha, tanpa berjuang, tanpa berbuat,
tanpa melakukan sesuatu itu hasilnya nol. Tetapi misalnya adik-adik berusaha, belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa berdoa, itu juga hasilnya nol. Makanya istilah kita adalah ora et labora, berdoa tapi juga bekerja. Inilah yang Tuhan mau. Berkat Tuhan seperti inilah yang akan menyertai adik-adik, papa, mama, keluarga besar, Ibu Yuana dan kita semua. Karena kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita baca sama-sama. Berkat Tuhanlah yang menjadikannya kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kaya ini bukan berarti kita punya duit banyak. Tidak, adik-adik. Kaya itu bisa menunjukkan karakter kita yang lemah lembut, karakter kita yang murah hati, yang suka membantu orang. Itu bisa dikatakan kaya hati, bukan hanya kaya uang saja. Jadi adik-adik mulai hari ini belajarlah untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Mungkin adik-adik ini saat ini sedang menginginkan sesuatu. Mulailah menerapkan ini dalam hidup adik-adik. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Adik-adik juga harus mengingatkan kepada papa dan mamanya supaya mencari hadirat Tuhan, supaya apa yang dikerjakan oleh papa mama diberkati Tuhan melimpah. Bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena berkat Tuhan. Mengerti adik-adik? Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk bergantung padamu, supaya kami memperoleh berkat darimu. Urapi kami, berkati kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Ajari kami bergantung pada Tuhan, dan terima kasih untuk keteguran-Mu hari ini, supaya kami mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.